Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Gozi, dengan NIM 41825010066. Sini saya akan membuat video penjelasan tentang beberapa program yang telah saya buat untuk menjawab soal atau studi kasus dari UAS dari mata kuliah konsep dasar pemrograman. Sini dari program pertama itu ada program sebuah pembelian tiket ya. Di sini kita menggunakan bahasa C++ dengan konsep logika nested switch case. Nah, di sini kita di awal kita deklarasiin beberapa variabel ya. Di sini ada pilihan eksekutif, pariwisata, waktu, banyak, harga, total. Nah, ini semua buat menyimpan data atau value dari yang user inputkan nanti ya. Nah, di sini kita menggunakan do while loop biar programnya bisa berjalan secara terus-menerus ya, tanpa harus dieksekut ulang oleh user ya. Nah, di sini kita ada tampilkan beberapa pilihan ya. Di sini ada dua pilihan dari menu atau pilihan ya dari trip. Di sini ada Jakarta Malang, lalu yang kedua ada Yogyakarta Solo. Nah, di sini di bawahnya di sini ada switch case pertama kita, yaitu ada case 1 dan case 2 ya. Di sini yang dimana case 1 itu merujuk ke Jakarta Malang dan case 2 itu merujuk ke Yogyakarta Solo. Nah, ini switch case pertama kita nih, itu case 1 dan case 2. Dan di sini kita masuk ke dalamnya lagi. Di sini ada switch case untuk eksekutif ya. Di sini kan ada pertanyaannya dari program ke user, jika user mau bus eksekutif atau enggak. Nah, kalau iya, nanti dia akan merujuk lagi pada switch case kita yang kedua. Di sini switch case di sini udah nested ya, karena udah lebih dari satu. Di sini ada case Y dan case N ya di bawahnya. Di sini case Y untuk di dalam bis eksekutif. Di sini ada pemilihan waktu pagi dan malam. Nah, di sini juga variabelnya disimpan ya di variabel waktu. Nah, di sini akan merujuk lagi, jika Y maka akan merujuk lagi kepada switch case kita yang selanjutnya ya, nested switch case kita yang selanjutnya. Di sini ada case A dan case B. Nah, di sini untuk harga, di sini ada penampilan harga ya, dari setiap harga per orang. Di sini ada Rp50 kalau untuk case A. Kalau case B itu Rp75, dan ada perhitungan berapa banyak orang dan akan dikalikan dengan harganya dan akan ditampilkan untuk di akhir. Nah, di sini kalau N maksudnya di sini ya, di switch case yang pertama kita, kalau misalkan dia nggak pilih bis eksekutif, maka di sini akan menampilkan bis ekonomi Jakarta Malang untuk saat ini belum tersedia. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini untuk case 2 kurang lebih sama, hanya letak perbedaannya hanya pada harga atau pilihannya ya, yaitu Yogyakarta Solo di sini ya. Kurang lebih sama seperti Jakarta Malang. Di sini ada penampilan ya, cuma bedanya di sini dia menawarkan bis pariwisata ya. Yang tadi sebelumnya kan nested switch case-nya dipakai untuk bagian itu ya, bagian bis eksekutif ya. Kalau di sini pariwisata. Nah, ini sama, di dalamnya ada switch case lagi Y untuk waktu keberangkatan, pilihan Anda ya kan, disimpan ke dalam variabel waktu. Lalu di sini ada case C dan case D. Nah, di sini juga ada harganya ya, harga paketnya 500. Di sini ada logika perkalian juga ya. Di sini perkalian dari berapa banyak orang dan dikalikan dengan harga persatuan orangnya. Itu lalu ditampilkan. Kurang lebih programnya seperti itu ya, sama. Untuk ini juga case N, kalau misalkan tidak ingin menggunakan bus pariwisata ya, Yogyakarta Solo untuk saat ini hanya melayani bus pariwisata ya. Ini kalau N dari yang diinputkan apa sih namanya, si usernya gitu. Nah, sini ada perulangan ya. Di sini cara ulang kita
bisa mengulang programnya kalau misalkan user ingin menginputkannya lagi ketika selesai di inputkan dari nested switch case ini gitu. Lalu di sini pada program kedua ini adalah program yang dapat mencetak sebuah segitiga dengan bentuk segitiga turun naik ya, dengan konsep nested loop pada bahasa C++. Nah, di sini seperti biasa kita pendeklarasian sebuah variabel dulu. Di sini ada dua variabel, yang pertama integer angka, yang kedua karakter ulang. Nah, di sini kedua variabel ini digunakan untuk menyimpan inputan dari pengguna ya. Lalu di sini kita menggunakan do while dengan kondisi jika ulang sama dengan y atau ulang sama dengan y besar, maka di akhir akan ditanyakan ya sebelumnya, dengan sebelum kondisi ini terjadi, di akhir program akan ditanyakan apakah mau input sebuah angka lagi, ya atau tidak. Jika inputnya iya, maka ulang. Jadi program akan mengulang dari pertama kali program ini dijalankan gitu. Nah, di sini untuk pembuatan segitiganya di sini ada konsep nested looping ya, yang dimana terdiri dari looping luar yang pertama, dan juga ini looping dalam ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, ini untuk looping pertama itu dia untuk menentukan seberapa banyak baris gitu. Jadi misalkan pengguna akan menginputkan 4 pada awal program. Nah, maka nanti yang akan dicetak akan 4 baris. Nah, lalu untuk for yang kedua atau looping nested looping yang kedua ya, ini akan menyesuaikan atau menambahkan dari seberapa banyak baris. Jadi semakin turun nanti akan semakin banyak. Jadi yang awalnya 1, nanti di bawahnya lagi, di baris baru itu nanti ada 1, 2, lalu di bawahnya lagi ada 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nested looping yang bagian turun ya. Nah, ini konsepnya sama yang kedua ya, nested looping yang kedua. Tapi di sini dia naik. Jadi semakin ke bawah dia semakin habis gitu. Jadi yang tadinya 4 terus di bawahnya lagi jadi 3, 2, 1, terus di bawahnya lagi jadi 2, 1, lalu yang paling akhir jadi 1. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada program ketiga, yang dimana program ketiga ini adalah sebuah program perhitungan rata-rata nilai dengan fungsi. Nah, di sini ada beberapa komponen ya, TB1, TB2 dan UAS. Nah, di sini ada masing-masing presentasinya ya. Nah, sini untuk menjumlahkan atau menemukan rata-rata dari ketiga komponen nilai ini gitu. Nah, di sini kita menggunakan logika function di dalam Python ya. Kita menggunakan bahasa Python. Nah, di sini def fungsi input. Nah, di sini pengguna akan menginputkan sebuah sebuah value atau dari nilai-nilai dari variabel ini ya, dari TB1, TB2 dan UAS gitu. Nah, nanti akan di return TB1, TB2 dan UAS, akan disimpan nilai atau value-nya di dalam variabel tersebut. Nah, gitu. Nah, di sini di function selanjutnya, sini ada function proses yang dimana kita membuat sebuah variabel baru, yang dimana di sini ada rata-rata sama dengan TB1 dikali 0,30 ditambah TB2 dikali 0,30 ditambah UAS dikali 0,40, yang dimana TB1 itu bobotnya 30%, makanya dikali dengan 30%, sama halnya dengan juga TB2 yang mana 30%, dan juga UAS yang sedikit lebih besar yaitu 40%. Nah, di sini kita return rata-rata untuk mengembalikan nilai dari value-nya gitu. Nilai dari variabelnya maksudnya gitu. Nah, di sini ada fungsi cetak, yang dimana di sini kita akan langsung menghitung dari atau menambahkan dari hasil rata-rata tersebut gitu. Dari TB1 yang diinputkan di sini sudah disimpan di rata-rata, jadi hanya perlu dipanggil rata-rata gitu. Jadi karena perhitungannya sudah ada di variabel rata-rata ini, yang mana TB1 dikali 0,30 nanti akan keluar hasilnya, baru akan ditambahkan
satu persatu dari ketiga hasilnya gitu, maka akan menghasilkan output yang akan menjadi perhitungan dari rata-rata dari program atau main program ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita di program terakhir, yaitu sebuah program record destinasi wisata menggunakan konsep kelas di Python ya. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita pendefinisian kelas destinasi yang bernama destinasi ya. Nah, di sini juga kita melakukan inisialisasi kepada variabel-variabel yang kita akan gunakan nantinya itu untuk kita panggil dan menampilkan value atau nilainya gitu. Sini ada benua, negara, kota, dan unit terjual ya. Nah, di sini self benua sama dengan benua kita deklarasi lagi menjadi variabel ya penyebutannya. Nah, di sini kita membuat function juga tampilkan data, di mana akan menampilkan sebuah data-data atau nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing variabel ini ya, dengan pengsortiran beberapa karakter ya di sini. Nah, di sini untuk main programnya akan mengprint seperti ini ya, atau mencetak seperti ini. Program record destinasi wisata menggunakan kelas. Nah, di sini kita akan bungkus menjadi objek yang dimana destinasi 1 kita isi dengan datanya. Di sini kita isi kelas-kelasnya di dalam objek ya. Jadi kita membungkusnya kembali dan kita akan menaruhnya nanti kemudian di list gitu. Jadi kita hanya perlu memanggil listnya nanti untuk di print gitu. Nah, ini untuk hardcode datanya. Lalu di sini ada daftar destinasi. Nah, ini kita sortir menjadi list ya dari yang objek-objek ini yang tadi kita deklarasiin atau kita buat tadi. Nah, di sini tinggal kita panggil dari isi dari list-list yang sudah ada. Nanti outputnya akan tampil seperti tabel dengan sesuai urutannya gitu.